Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini akan mempresentasikan tentang implementasi machine learning menggunakan dataset WinFix pada Google Cloud Vertex AI. Sebelum ke materi, izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Silakan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Joel Storus dengan NIM 11. Saya Ahmad Faris Gustaf dengan NIM 12. saya Nova Levan Harga dengan 41. Dan saya sendiri Egy Siansa nomor 42. Saya Yang Ferdinand lain. Selain dan NIM 68. Sebelum materi ini, di sini adalah latar belakang dan tujuan, yang dimana latar belakang itu ada 3. Yang pertama ada machine learning digunakan untuk melakukan deteksi dan klasifikasi data secara otomatis. Yang kedua ada Google Cloud menyediakan layanan Vertex AI atau Agent, platform untuk mempermudah proses pengembangan model ML. Terus yang ketiga ada Pratikum, ini menggunakan dataset WinNix untuk melakukan klasifikasi kualitas Win. Terus di sini ada tujuan, yang dimana ada beberapa, yaitu satu, memahami menggunakan Vertex AI atau agen platform. Yang kedua ada mengunggah dataset ke BigQuery. Yang ketiga ada melakukan training model secara otomatis menggunakan AutoML. Yang keempat ada mengevaluasi performa model. Kelima ada melakukan development model ke endpoint. Yang keenam ada melakukan testing prediksi model. Untuk selanjutnya, di sini ada langkah-langkah praktikum. Yang pertama ada login ke akun yang diberikan. Pada tahap ini kami berhasil login ke Google Cloud Platform atau bisa disebut GCP menggunakan akun yang diberikan. Setelah login, dashboard Google Cloud dan project GWS Project berhasil ditampilkan. Tahap ini penting karena menjadi langkah awal untuk mengakses layanan Vertex AI atau agen platform dalam proses machine learning. Untuk selanjutnya itu ada upload dataset, yang dimana pada tahap ini kami melakukan upload dataset ke Google Cloud melalui fitur ADT Data menggunakan opsi local file dataset yang berhasil diunggah, kemudian digunakan sebagai sumber data untuk proses training, evaluasi, dan development model machine learning pada Vertex AI atau agen platform. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada upload dataset. Pada tahap ini kami membuat tabel pada BigQuery menggunakan dataset Wins CSV dengan format CSV. Dataset disimpan pada dataset Win, dataset dengan nama tabel Win QR fitur auto detect skema digunakan agar BigQuery dapat mengintegrasi struktur data secara otomatis. Data yang telah masuk ke BigQuery kemudian digunakan sebagai sumber utama dalam proses training model machine learning di Vertex AI atau agen platform. Selanjutnya, di sini ada masuk ke agen platform dan overfly, yang dimana pada tahap ini masuk ke layanan agen platform pada Google Cloud melalui menu navigasi utama. Halaman overfly menampilkan beberapa fitur seperti model, agents, dan notebook yang digunakan untuk pengelolaan layanan machine learning dan AI. Tahap ini penting karena agen platform menjadi pusat pengelolaan proses machine learning mulai dari pembuatan dataset, training, evaluasi, development, hingga pengujian model. Oke, selanjutnya. Di sini Oke, untuk selanjutnya, bagian yang ke model dan dataset. Pada tahap ini kami membuka menu model pada agent platform untuk mengakses layanan pengelolaan machine learning seperti model registry, endpoints, training, dan datasets. Di sini untuk mengelola seluruh alur kerja machine learning-nya. Selanjutnya, lalu melakukan create datasetnya. Di sini membuat dataset baru pada agent platformnya dengan nama WinKitty, yang di sini digunakan tipe tabular dan objective regression or classification, yang dikarenakan datanya digunakan berbentuk tabel dan digunakan juga untuk proses klasifikasi kualitas wine-nya. Selanjutnya itu melakukan, pada tahap ini melakukan create datasetnya, tipe dataset tabular dan datasetnya ini di sini bertipe dataset tabular dan objective regression or classification. Pada proses pembuatan datasetnya, melakukan konfigurasi
karena wine kitty berbentuk data tabular dan bertujuan untuk melakukan klasifikasi kualitas wine-nya. Selanjutnya, untuk browse dataset yang telah kita upload tadi. Pada tahap ini, kami memilih datasetnya yang sebelumnya telah diunggah ke BigQuery-nya sebagai sumber data pada agent platform menggunakan opsi select a table or view from BigQuery-nya. Lalu untuk yang digunakan untuk proses analisis, training, evaluasi, dan deployment model machine learning-nya nanti. Selanjutnya, di sini datasetnya telah berhasil diupload dan siap untuk dilakukan training. Yang di sini terhubung dan dianalisis oleh agent platform sehingga bisa digunakan untuk proses training modelnya untuk menampilkan informasi dataset seperti jumlah atributnya yaitu sekitar 13 kolom dan total barisnya 1143 baris data. Yang dimana IP datanya itu float dan integer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya di sini dataset setelah di training dan siap untuk di-deploy dan tes. Pada tahap ini model menggunakan dataset WineQT yang telah berhasil diselesaikan dengan status finish. Model yang dihasilkan ini termasuk dalam kategori tabular classification atau untuk memprediksi kualitas wine berdasarkan atribut pada dataset. Setelah training selesai ini, model akan digunakan untuk tahap deployment ke endpoint dan pengujian prediksi pada Vertex AI. Selanjutnya deploy to endpoint. Ini untuk deployment dilakukan agar model machine learning yang telah selesai di training dapat digunakan untuk melakukan prediksi data baru secara online. Melalui fitur deploy ini, model dihubungkan ke layanan endpoint Google Cloud sehingga dapat digunakan untuk pengujian prediksi secara langsung di Vertex AI-nya. Selanjutnya membuat endpoint name dengan WineQT_endpoint. Pada tahap ini membuat endpoint baru dengan nama WineQT endpoint untuk proses deployment modelnya. Endpoint ini untuk layanan API agar model dapat melakukan prediksi data baru secara online. Konfigurasi deployment menggunakan region yang sama dengan mode akses standar serta sistem keamanan Google Encryption Key yang dikelola oleh Google Cloud. Selanjutnya di sini ada model setting. Pada tahap ini melakukan model WineQT dengan pembagian traffic sebesar 100% sehingga seluruh permintaan prediksi diarahkan ke model tersebut. Lalu di compute resource dikonfigurasi dengan minimum replika sebanyak 1 agar cukup untuk kebutuhan testing dan deployment skala kecil. Next dijelaskan oleh. Selanjutnya pada model monitoring. Pada tahap ini kami melakukan konfigurasi model monitoring pada endpoint untuk memantau performa model setelah deployment. Fitur monitoring ini diaktifkan dengan interval pemantauan setiap 24 jam, serta notifikasi email untuk mendeteksi masalah seperti penurunan performa dan perubahan distribusi data atau data drift. Tahap ini penting untuk menjaga kualitas dan stabilitas model machine learning saat digunakan untuk prediksi secara online. Lanjut. Selanjutnya ada pada bagian evaluasi hasil. Yang pertama adalah hasil prediksi probabilitas label. Pada tahap evaluasi ini kami melihat hasil probabilitas prediksi model terhadap beberapa label kualitas wine. Setiap angka menunjukkan tingkat kemungkinan model dalam memprediksi kelas tertentu. Hasil menunjukkan bahwa label 5 memiliki probabilitas tertinggi sebesar 0,849, sehingga model memprediksi bahwa data wine yang diuji paling cenderung berada pada kualitas 5. Sementara itu, label lain seperti 3 dan 4 memiliki probabilitas yang sangat kecil sehingga kemungkinan prediksinya rendah. Tahap ini menunjukkan bahwa model berhasil melakukan inferensi atau prediksi berdasarkan pola yang telah dipelajari selama proses training. Lanjut. Selanjutnya, evaluasi performa model. Pada tahap ini kami melakukan evaluasi performa model menggunakan beberapa metrik evaluasi yang disediakan oleh Vertex AI. Hasil evaluasi menunjukkan PRAUC-nya itu ada 0,68 yang menunjukkan performa model cukup baik dalam klasifikasi. Untuk ROC-AUC-nya itu 0,908 yang menandakan model memiliki kemampuan sangat baik dalam membedakan antar kelas kualitas wine. Untuk log loss-nya itu 0,951 yang menunjukkan masih terdapat beberapa kesalahan prediksi. Untuk micro average F1-nya itu 0,6 yang menunjukkan keseimbangan precision dan juga recall. Model berada pada kategori yang cukup baik.
serta precision-nya ini ada di 63% dan recall-nya 57,1%. Secara keseluruhan model klasifikasi WNQT berhasil memberikan performa yang cukup baik, terutama berdasarkan nilai ROC-AUC yang tinggi. Namun model masih dapat ditingkatkan agar performa antar kelas menjadi lebih seimbang. Lanjut. Yang ketiga ini ada precision recall curve dan juga ROC curve-nya. Pada tahap ini kami melakukan analisis menggunakan precision recall curve dan juga ROC curve untuk melihat performa model klasifikasi WNQT. Pada grafik precision recall curve terlihat bahwa nilai precision cukup tinggi ketika recall masih rendah. Namun ketika recall-nya meningkat, precision mulai menurun secara bertahap. Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara precision dan recall pada model. Sementara itu, grafik ROC curve menunjukkan kurva yang mendekati sudut kiri atas dengan nilai ROC-AUC sebesar 0,908, yang dimana hasil ini menandakan bahwa modelnya memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membedakan antar kelas kualitas wine. Secara keseluruhan, kedua grafiknya menunjukkan bahwa model klasifikasi yang dibangun memiliki performa yang cukup baik dalam melakukan prediksi kualitas wine. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya nomor 4 ada precision and recall by threshold. Pada tahap ini kami menganalisis hubungan antara precision, recall, dan confidence threshold-nya pada model klasifikasi WNQT. Grafik menunjukkan bahwa ketika nilai threshold meningkat, precision juga meningkat hingga mendekati 100%, sedangkan recall menurun secara bertahap. Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara precision dan recall, di mana threshold-nya tinggi membuat model lebih selektif dalam memberikan prediksi, sehingga hasil prediksi menjadi lebih akurat. Tetapi jumlah data yang berhasil terdeteksi menjadi lebih sedikit. Berdasarkan grafik tersebut, model memiliki keseimbangan, precision, dan recall yang cukup baik pada threshold tertentu sehingga model dapat digunakan untuk klasifikasi kualitas wine dengan performa yang cukup optimal. Next. Kemudian yang kelima ada conclusion metric. Pada tahap ini kami menganalisis hasil dari modelnya tadi menggunakan conclusion metric. Kita bisa dapat melihat misalnya contohnya seluruh data pada kelas 4 diprediksi sebagai kelas 6 dan kelas 3 diprediksi sebagai kelas 5. Ini menunjukkan bahwa distribusi data yang tidak seimbang sangat mempengaruhi kemampuan model. Hasil juga menunjukkan bahwa model cukup baik dalam memprediksi kelas dominan seperti kualitas wine yang 5 dan yang 6. Next. Kemudian ke-6 ada feature importance. Pada tahap ini kami menganalisis feature importance untuk melihat atribut yang paling berpengaruh. Kita bisa lihat berdasarkan grafik di samping yang paling berpengaruh adalah alkohol. Diikuti oleh supply dan volatility acidity. Hal ini menunjukkan bahwa kadar alkohol dan kandungan kimia tertentu menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas wine pada dataset WNQT. Next. Yang ketujuh untuk deploy. Pada saat mendeploy, model ke endpoint mengalami kegagalan meskipun endpoint berhasil dibuat. Hal ini ditunjukkan oleh status endpoint aktif pada Vertex AI agent platform. Kendala ini kemungkinan karena disebabkan keterbatasan resource atau kuota pada akun Google Cloud yang kita gunakan, penggunaan resource yang terlalu besar atau model monitoring aktif. Untuk mengatasinya, kami menggunakan konfigurasi resource ringan seperti replika minimum dan maksimum sebesar 1, tidak menggunakan GPU, serta menaktifkan model monitoringnya. Next. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke moderator Egi. Oke, terima kasih untuk teman saya untuk mempresentasikan. Mungkin cukup dari sini aja ya. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan kata atau apa gitu. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.